sepakat bahwa Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu dalam konteks Rasul sebagai gelar. Karena kalau ada orang yang mengakui itu setelah itu, kan udah kalah populer, tidak ada artinya. Dan yang paling penting sekarang bukan soal atribut dan gelar, tetapi bagaimana ajaran beliau itu dapat kita warisi. Bicara soal Rasul, informasi dari Al-Quran seperti apa ya? Apakah setiap Rasul yang diturunkan itu sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing? Apa enggak? Nah, kalau misalnya iya, apakah Muhammad itu pas jika kemudian diklaim sebagai Rasulnya orang Sunda, Nabinya orang Jawa, orang Nusantara misalnya, karena bahasanya bahasa Arab gitu. Gimana sesuai informasi Al-Quran ya? Ya, kalau di Quran itu jelas sekali. Ya, aku mengutus seorang Rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahkan bisa jadi Rasul itu ada di tengah-tengahmu. Rasul itu bahasa Arab. Iya. Artinya adalah utusan. Utusan. Jadi utusan itu akan ada di setiap zaman. Karena tidak mungkin Tuhan yang membiarkan kita tidak kembali kepada Dia tanpa ada yang menunjukkan jalan. Tetapi dalam konteks gelar, dalam konteks kehormatan, ya, umat Islam itu bersepakat bahwa Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu dalam konteks Rasul sebagai gelar. Karena kalau ada orang yang mengakui itu setelah itu, kan udah kalah populer, tidak ada artinya. Dan yang paling penting sekarang bukan soal atribut dan gelar, tetapi bagaimana ajaran beliau itu dapat kita warisi. Makanya dalam konteks sebutan, kemudian berikutnya pasca beliau kan ada yang namanya ulama. Dan beliau yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah para pewaris ilmunya Nabi. Tapi Rasul itu ada dua. Ada Rasul secara syar'i dalam perwujudan fisik, ada Rasul secara hakiki. Nah, itu Rasul yang hakiki sebetulnya ada pada diri setiap manusia. Jadi menjawab pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, apakah orang Jawa punya Rasulnya? Punya. Yang hakiki di dalam dirinya. Makanya sifat Rasul kan jelas. 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Sidik, amanah, fatonah, balago itu dimiliki semua orang. Betul ya. Karena Mas Hendra bicara bohong sama saya, pasti ada yang negur kan dari dalam. Bener ya. Mas Hendra dapat amanah, tidak ditegakkan, pasti kan tidak nyaman kan? Iya. Mas Hendra melakukan tindakan bodoh, pasti kan melakukan, aduh bodoh saya, gitu. Karena sebetulnya Rasulullah yang sejati itu ada pada setiap orang. Nah, terus apa fungsinya Rasulullah yang syar'i ini? Rasulullah yang syar'i ini untuk bisa membangkitkan Rasulullah yang sejati pada diri setiap orang. Itulah makanya beliau datang ke semesta ini membawa sebuah kunci. Kunci apa? Kunci untuk meniti ke dalam diri agar ya sang Rasul sejati itu tumbuh. Dan itu akan menjadi guru sejati kita dalam diri kita. Jadi artinya tidak bergantung bahasa lagi. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah transformasi proses sampai kemudian ketemu guru sejati dan lain sebagainya begitu ya, atau setiap manusia tercerahkan dengan panutan yang berupa Rasul tadi kan. Rasul sudah punya yang namanya gerakan, yang namanya sholat, itu mungkin dianggap sebagai ritual. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu sebagai gerak ingsun si Rasul itu sendiri, gerak ingsunnya Nabi Muhammad sendiri, atau bagaimana gitu. Dan kemudian ketika orang lain gitu yang kemudian meniru gerakan yang bukan gerakan ingsunnya sendiri, apakah dia bisa mencapai sebuah pencerahan yang paripurna ya? Ya, kalau di Quran itu kan jelas dikatakan bahwa Rasul datang silih berganti dan mereka itu membawa syariat yang berbeda. Jadi ajarannya sama, tetapi cara mengekspresikan ajaran itu kepada Tuhannya itu dengan cara-cara yang berbeda. Jadi Quran sendiri yang mengatakan bahwa mereka datang ke sini itu membawa syariat yang berbeda. Itu sebetulnya makna yang terdalamnya adalah bahwa
gerakan-gerakan yang datang pada diri seseorang secara intuitif, itu kan gerakan yang datang dari dalam dirinya, untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tapi bahwa orang-orang melihat ketika orang itu melakukan gerakan itu, kok alatnya jadi bagus, sosialisasi dan masyarakat jadi bagus, ya kan? Jadi lebih santun, lebih bijaksana, gampang menerima kenyataan hidup. Nah, lalu orang biasanya cenderung menduplikasi. Oh, kok melakukan gerakan itu bagus ya, gitu. Lalu orang kemudian ikut melakukan gerakan itu. Bahwa setelah mengikuti gerakan itu hasilnya berbeda, kan jelas ya, jelas berbeda kan. Mohon maaf, mungkin Mas Hendra bisa lihat fakta lah. Banyak orang yang melakukan gerakan itu kan masih menebarkan fitnah, menegarkan kebencian, masih menyerang orang lain yang berbeda, masih menghalalkan darah orang lain. Itu yang narapidana itu ya, ketika di hadapan hakim itu sambil pegang tasbih ya. Ya, sama seperti itu. Jadi artinya kan dia melakukan gerakan yang sama, tetapi karena gerakan itu bukan dari ingsun, bukan dari sejati dirinya, bukanlah haula wala quwata yang menjelma dalam dirinya. Seperti itu. Itu sebabnya gerakan-gerakan itu nggak masalah kita meniru, tetapi kita harus memberikan energi pada setiap gerakan itu. Gimana caranya? Tentu saja saat kita melakukan gerakan itu, maka ada sesuatu di level batin kita yang harus menselaraskan dengan gerakan itu. Dan menurut pengalaman saya, kalau kita sudah ketemu ilmunya itu baru gerakan itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sesuai esensi daripada sholat itu sendiri. Iya, sholat itu instrumen, bukan tujuan. Karena jelas di Quran dikatakan, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi karena sholat ini instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bahwa seseorang setelah melakukan gerakan itu masih melakukan itu, kan sebetulnya ada inkoherensi. Ada inkoherensi, benar. Nah, seperti yang Ayah terangkan tadi ya, seperti simbol-simbol yang ada di Mekah tadi. Begitu pula dengan gerakan sholat, mulai dari kemudian berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian dikaji lebih dalam ya, masing-masing gerakan itu ada makna filosofis apa, mungkin yang kemudian itu bisa diterapkan dalam output sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu luas sekali, Mas Hendra. Jadi gerakan itu pertama yang saya teliti ya. Pertama secara medis itu bisa menimbulkan efek kesehatan secara fisik. Contoh yang sederhana lah. Kalau kita sedang sujud, asal betul sujudnya ya. Ketika sujud itu semua beban dari tubuh kita ada di tangan kita, bukan di sini. Maka kita akan terhindar dari ini kemudian menjadi rusak. Atau misal hitam misalnya. Karena semua beban di sini. Saat sujud seperti itu, jantung kita akan memompa darah lebih kuat. Sehingga pembuluh darah kecil di otak kita tidak sekedar mengandalkan gravitasi bumi untuk dialiri oleh darah, untuk membawa oksigen ke seluruh pembuluh darah. Tetapi dia juga dipaksa oleh jantung karena jantung memompa, sehingga ada tekanan yang lebih besar untuk mengalirkan darah ke seluruh pembuluh darah yang kecil, sehingga orang akan terjaga dari stroke, itu aspek medis. Yang kedua, aspek hakikatnya, Nabi Muhammad yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi dalam gerakan sholat itu ada tata cara, ada kode yang diberikan oleh semesta lewat Nabi Muhammad untuk meniti ke dalam diri. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kalau kita sudah menemukan kode itu dan kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, maka gerakan-gerakan sholat tadi itu menjadi koheren dengan itu. Jadi setiap gerakan itu jadi berenergi dan berkesadaran. Nah, yang jadi masalah ini kan orang melakukan gerakan-gerakan itu hanya ingin pahala, ya itu ingin surga, takut neraka. Jelas kan? Itu sudah bertentangan dengan konsep ikhlas. Sedangkan Allah sendiri mengatakan tidak menerima ibadahnya orang yang tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kan artinya kita melakukan itu dengan senang, karena yang kita lakukan itu memberikan dampak secara langsung pada diri kita. Dampak fisik,
kita menjadi tambah sehat. Itu dampak batinnya kita menjadi tenang, menjadi tentram. Karena apa? Sesuai dengan kata-kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata lizikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, fazkurullah dzikron katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sholat secara syar'i itu mengukuhkan untuk selalu bisa ingat kepada Dia. Dan kapan kita bisa ingat kepada Dia? Kalau sudah kenal Dia. Kembali lagi, harus kenal jati diri lagi. Iya. Awaludin bil ma'rifatillah. Awaludin ma'rifatullah ta'ala wa rasulullah. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasul. dulu. Mengenal dulu. Karena Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Iya. Beliau Betul. Isra Mi'raj dulu. Dan kita sudah sepakat bahwa sholat dimulai setelah beliau Isra Mi'raj. Jadi artinya kan beliau tidak sholat dari kecil. Iya. Oke, sholat ini kan kalau dalam ya waktu saya belajar dulu ya di pesantren segala macam begitu, katanya sholat ini didapat Rasul ini karena sebuah wahyu gitu ya. Saya kemudian dewasa ini berpikir bagaimana ya menjelaskan transformasi wahyu yang diterima oleh seorang manusia bernama Muhammad ini sesuai nalar yang kemudian itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini sebagai umatnya bisa nggak mengalami transformasi itu? Nah, presisi seperti yang dialami oleh beliau. Gitu. Seperti apa ya? Mas Hendra tahu radio kan? Tahu. Radio. Radio itu dicipta sebagai receiver, penerima. Kemudian pasti ada studio dong yang mensiarkan. Jadi ini pemancar namanya. Ini penerima. Nah, kapan sih pemancar ini apa yang dipancarkan di sini bisa diterima oleh radio kita? Kalau radio kita pertama ada baterainya. Yang kedua dicunin. Harus sama frekuensinya. Sehingga ketika frekuensinya sama akan terjadi namanya resonansi. Nah, saat resonansi, semua pesan-pesan yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu kan mewujud menjadi suara, mewujud menjadi kata-kata, sehingga bisa didengar oleh semua orang. Jadi sebetulnya mekanismenya adalah mekanisme resonansi, supaya gampang menjelaskan. Jadi sebetulnya diri kita ini punya seperangkat alat elektronik yang lebih canggih daripada radio. Ya, diri kita juga ada receivernya. Nah, oleh karena itu maka jangan lupa Mas Hendra harus selalu isi baterai. Energinya harus cukup. Yang kedua, otomatis harus ada keselarasan frekuensi.